Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepsi yang salah. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Suami seharusnya memahami memang perempuan kayak gitu loh. Masa engkau gara-gara Pepsi ceraikan istrimu? Ya udah biarkan dia. Iya sudah, iya kalau engkau nggak kuat keluar rumah, sudah ke masjid. Kadang-kala ketika engkau keluar rumah sama istri dia, bang jangan keluar dulu, belum selesai urusannya. Urusan Pepsi belum selesai, aku keluar, aku mau beli gitu loh. Jadi memang kudu sabar jamaah. Diperintahkan para laki-laki untuk melihat kepada kelebihan istrinya, bukan kepada kekurangan dia. Memang kayak gitu loh. Sampai kapan dia kayak gitu? Sampai mati kau akan lihat istrimu kayak gitu. Waduh capek Ustaz, hidup ini capek dan lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sudah menetapkan hal itu. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Jemaah, ada pengantin baru di sini yang pernikahannya setahun. Ayo siapa? Setahun kurang 1 bulan. Oke, yang 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke, ada di luar sana. Kasih mic-nya kepada luar sana. Udah 2 tahun. Oh 2 bulan. Oh kita akan dengarkan dari yang baru 2 bulan menikah jemaah. Nah, dapat apa? Beras sama minyak sama fulus kita kasih jemaah. 6. Setelah 2 bulan ini apa yang antum rasakan? Berdiri antum lah. Nah, Ustaz, yang dirasakan banyak. Apakah seperti yang antum bayangkan pernikahan itu? Tidak juga Ustaz. Gimana? Tetap ada susahnya Ustaz. Sudah ada susahnya? Sudah mulai ada. Padahal baru 2 bulan nih. Kasih ada yang sudah jemaah. Sama fulusnya kasih, iya sekalian. Kasih 3 karena sudah baru 2 bulan udah susah dia bang. Masya Allah diantar langsung antum karena susah. Kayaknya perlu keranjang bang. Iya, baru 2 bulan sudah dapat susahnya jemaah. Anda pikir 2 bulan itu masih senang-senang, ternyata enggak jemaah. Udah kelihatan gitu loh. Tapi kalau dia memandang kepada isinya, insya Allah susahnya akan hilang. Karena disebutkan bahwa ini sebuah penelitian yang mengatakan 69%. Ini penelitian di barat yang dilakukan selama 30 tahun. 60% dari perselisihan dan pertikaian di dalam rumah tangga itu tidak ada solusinya. Berapa persen? 69%. Tidak ada solusinya. Makanya antum yang 2 bulan, coba tanya sama yang 20 tahun. Gimana mas? Ya sampai hari ini gak bisa, memang kayak gitu sudah. Tanya sama yang 40 tahun, gimana bapak? Ya sabar sudah. 38 tahun harus bersabar. Iya ya mah. Karena gak ada solusinya. Terus apa? Sabar, kita akan baca gimana cara menghadapinya. Ya mah. Barakallahu fikum. Taib. Iya, kalau bicara para wanita ya, di halaman 106 ya, ini buat para wanita. Silahkan dibacakan. Rasul SAW bersabda. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna hila ayakfurna billah." Qala yakfurnal ashira yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun.
Neraka diperlihatkan kepadaku dan ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita karena mereka kufur. Beliau ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami dan kebaikannya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai darimu, maka ia akan berkata, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu. Hadis sahih riwayat. Perempuan itu memang kayak gitu, jemaah. Memang kayak gitu. Ya urusan dia nanti sama Allah. Tapi kita harus menerima kekurangan dia seperti itu. Bagaimana supaya mereka berubah? Dan ini buat para wanita. Kalau para suami disuruh bersabar, buat wanita diperintahkan berusaha untuk berubah. Dengan cara memperbanyak sedekah. Dengan cara memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Antum pernah dengar cerita seorang laki-laki yang menceraikan istrinya gara-gara satu kaleng Pepsi. Diceraikan istrinya gara-gara satu kaleng Pepsi. Anak akan bacakan ceritanya, antum kemudian hukumi yang salah siapa. Ya. Ini seorang perempuan telepon sama suaminya ketika masih di tempat kerjanya. Dan memang ada perubahan gaya hidup, jemaah. Jadi para istri tolong menerima kondisi suami yang kadang-kala di rumah dia ngurusin pekerjaan. Mungkin sebagian istri mengatakan, ya ini Ustaz, suami kami Ustaz di rumah masih telepon urusan pekerjaan. Taib. Kalau dia di kantor, anti telepon urusan rumah enggak? Ya kadang-kadang, ya sama gitu loh. Dulu orang kalau berangkat kerja nggak akan pernah direcokin sama istrinya. Ketika belum ada HP, ketika belum ada telepon sama sekali. Dan di masa dulu ketika sampai rumah nggak pernah direcokin sama urusan kantornya, nggak ada telepon. Tapi sekarang sudah nggak. Kehidupan itu berubah. Nih suami ditelepon sama istrinya, bang kalau pulang ya ini kita bicara di Arab sana ya. Sebelum terjadi boykot ini, mereka suka banget sama Pepsi ya, bukan Coca-Cola ya. Kata suaminya, abshiri, tenang. Akhirnya suami pulang dari kerja mampir ke minimarket, dia beli belanja macam-macam, dia bawa 2 kantong itu. Sampai rumah dibongkar sama istrinya. Dikeluarkan roti, dikeluarkan keju, dikeluarkan ini banyak yang dibeli sama suaminya. Pepsinya nggak ada. Apa kata istrinya? Bang, mana Pepsiku bang? Astagfirullah, lupa. Kata sang istri, engkau memang kayak gitu bang. Setiap aku minta sesuatu nggak pernah engkau penuhi. Kalau ibumu yang minta, kalau kakakmu yang minta, selalu engkau penuhi. Ingat kejadian pada waktu ini. Kalau terus jamaah diungkit kesalahan suami. Terakhir suami yang mengatakan, afwan bener ana lupa ini tuh. Enggak bang, kau memang kayak gitu sama aku. Terakhir suaminya nggak kuat, aku ceraikan engkau. Yang salah siapa? Pepsi yang salah. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Suami seharusnya memahami memang perempuan kayak gitu loh. Masa engkau gara-gara Pepsi ceraikan istrimu? Ya udah biarkan dia. Iya sudah, iya kalau engkau nggak kuat keluar rumah, sudah ke masjid. Kadang-kala ketika engkau keluar rumah sama istri dia, bang jangan keluar dulu, belum selesai urusannya. Urusan Pepsi belum selesai, aku keluar, aku mau beli gitu loh. Jadi memang kudu sabar jamaah. Diperintahkan para laki-laki untuk melihat kepada kelebihan istrinya, bukan kepada kekurangan dia. Memang kayak gitu loh. Sampai kapan dia kayak gitu? Sampai mati kau akan lihat istrimu kayak gitu. Waduh capek Ustaz, hidup ini capek dan lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sudah menetapkan hal itu. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Antum melihat bayi sebelum lahir, susah nggak dia? Kadang kala kejirat lehernya dengan tali pusar,
keluar kadangkala sesar. Sang ibu mengatakan, nak, engkau tahu nak, perut ibu dibelah untuk mengeluarkan engkau. Bu, aku mau keluar normal, nggak bisa. Artinya itu yang terjadi. Artinya sang bayi pun merasakan kesusahan. Maka kita lihat bayi nangis. Emang dia nggak susah? Susah semuanya. Ketika anak itu bisa berjalan, susah nggak dia? Susah. Jatuh, giginya patah, sakit, panas. Itulah kehidupan. Maka tadi lihat kepada